Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Mufidah Pribadi dengan NIM 211240055 dari kelas PGMI 3B ingin mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dari mata kuliah pengembangan kurikulum SD atau MI dan pembelajaran di abad 21 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Helna Nelis MPD. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Kata prinsip menuju kepada hal yang penting, mendasar, dan harus diperbaiki. Prinsip juga memiliki sifat, yaitu mengatur dan mengarahkan yang berkaitan dengan keberadaan sesuatu. Menurut tim MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, pengembangan kurikulum adalah identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Jadi dari penjabaran tersebut, prinsip pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu dasar yang bersifat mengarahkan dalam proses pembelajaran agar dapat memberikan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Pembahasan yang kedua yaitu sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Sumber prinsip pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama empirical data atau data empiris. Yang kedua ada eksperimen data atau data eksperimen. Yang ketiga ada folklore of curriculum. Yang keempat ada common sense. Empirical data merupakan suatu data yang mengarah kepada pengalaman yang terdokumentasi. Eksperimen data merupakan suatu data yang mengarah kepada temuan-temuan hasil penelitian, di mana hasil penelitian tersebut dipandang lebih valid dan reliable sehingga kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip pengembangan kurikulum. Kemudian folklore of curriculum merupakan suatu data yang mengarah kepada cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Kemudian common sense merupakan suatu data hasil pertimbangan akal sehat. Dengan demikian, 4 sumber tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi pengembangan kurikulum sebagai sumber prinsip yang menjadi pegangan. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang dapat digunakan di setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Prinsip umum ini dirujuk kepada suatu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum sebagai totalitas dari gabungan-gabungan komponen yang dibangunnya. Kemudian macam-macam prinsip umum ini ada 5. Yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, yang kelima prinsip efektivitas. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi secara internal memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Secara eksternal, komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan relevansi epistemologis, relevansi psikologis, dan relevansi sosiologis. Implikasi dari prinsip relevansi ini yaitu memahami jenis dan hakikat dari isi dan tujuan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi. Prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas merupakan prinsip pengembangan kurikulum yang luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksananya. Implikasi prinsip fleksibilitas ini menggunakan berbagai metode dalam pelaksananya sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas merupakan prinsip pengembangan kurikulum
yang dikembangkan secara berkesinambung. Implikasi prinsip fleksibel ini yaitu adanya kerjasama di antara pengembangan kurikulum dari berbagai jenis kelas dan jenjang pendidikan. Prinsip efisiensi merupakan prinsip pengembangan kurikulum yang dapat didayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Implikasi prinsip efisiensi ini yaitu memahami kondisi dan situasi tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas merupakan prinsip pengembangan kurikulum yang berorientasi dengan tujuan tanpa adanya kegiatan yang tidak jelas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Implikasi dari prinsip efektivitas ini yaitu adanya tujuan yang jelas agar pelaksanaan kurikulum berjalan secara efektif. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus merupakan suatu prinsip yang hanya berlaku pada situasi dan tempat tertentu. Prinsip khusus ini merujuk kepada suatu prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum tersendiri. Prinsip khusus ini ada 5 macam. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan media dan alat pembelajaran. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan evaluasi atau kegiatan penilaian. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan ini merupakan prinsip yang mempertimbangkan tujuan pendidikan yang bersifat jangka panjang atau umum, jangka pendek, dan jangka menengah. Prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan ini merupakan suatu prinsip yang menentukan hasil pembelajaran, isi bahan pembelajaran, dan urutan dari elemen-elemen kurikulum. Kemudian prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran ini merupakan prinsip yang menentukan strategi, pendekatan, dan teknik apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian prinsip yang berkenaan dengan media dan alat pembelajaran. Prinsip yang berkenaan dengan media dan alat pembelajaran ini merupakan prinsip yang menentukan alat dan bahan apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. Prinsip yang berkenaan dengan evaluasi atau kegiatan penilaian. Prinsip yang berkenaan dengan kegiatan penilaian ini merupakan suatu prinsip yang memperhatikan prinsip objektivitas, prinsip komprehensif, prinsip kooperatif, prinsip mendidik, prinsip akuntabilitas, dan prinsip praktis. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu yang pertama, proses pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang bersifat mengarahkan dalam proses pembelajaran agar kondisi dan situasi dalam belajar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum ada dua. Yang pertama, empirical data atau data empiris. Yang kedua, eksperimen data atau data eksperimen. Yang ketiga adalah folklore of curriculum. Yang keempat ada common sense. Yang ketiga yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum sendiri terdapat 5 macam, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas. Prinsip khusus sendiri memiliki 5 macam,
yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran, prinsip yang berkenaan dengan media dan alat pembelajaran, dan prinsip yang berkenaan dengan evaluasi atau kegiatan pembelajaran. Baik, pembahasan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang saya sampaikan telah selesai. Saya menyadari terdapat kekurangan dalam pembahasan ini, dan saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua agar dapat membuat saya menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.